Kita memasuki era Pisces, zaman di mana manusia akan terobsesi terhadap dunia spiritual. Ketika manusia terpuruk di dalam kehidupannya, maka satu-satunya tempat untuk bersandar adalah Tuhan. Untuk bertemu dengan energi entitas besar ini, maka jalan spiritual harus ditempuh. Tetapi manusia sering salah menempuh jalan untuk mendapatkan energi entitas Tuhan. Kesalahan yang pertama, manusia sering mengidentikan spiritual itu dengan sikap agamis. Kesalahan yang kedua, manusia sering ingin belajar spiritual. Kesalahan yang ketiga, manusia sering menyesatkan diri dan pikirannya dalam imajinasi spiritual. Kesalahan yang keempat, manusia berpikir dengan menempuh jalan spiritual harus meninggalkan jalan duniawi. Kesalahan yang kelima, manusia lebih percaya orang lain daripada dirinya sendiri. Seseorang yang bersikap agamis sama dengan seseorang yang bersikap seakan-akan spiritualis. Ketika dia dipercaya, maka dia semakin yakin bahwa jalan yang ditempuhnya adalah benar. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, maka jawabannya adalah, saya manusia biasa yang tak luput dari dosa, saya juga masih berusaha untuk belajar. Itu adalah bentuk dari kesalahan yang pertama. Dan untuk kesalahan yang kedua, manusia yang ingin belajar spiritual tidak akan bisa mempelajari ilmu spiritual. Itu karena dia belum mengenal dirinya secara lahiriah. Pengenalan lahiriah adalah pengenalan jati diri. Jati diri manusia adalah makhluk spiritual. Maka mengapa harus belajar spiritual? Sedang manusia adalah makhluk spiritual itu sendiri. Pelajaran kehidupan, perjalanan kehidupan, melahirkan pengalaman. Pengalaman itulah yang membangkitkan sisi spiritual di dalam diri. Ke gunung, ke hutan, ke laut, ke luar angkasa, bahkan jika dia bertemu dengan dewa sekalipun, tak akan mampu mempelajari ilmu spiritual sebelum mengenal jati diri. Dalam kesalahan ketiga, manusia sering menyesatkan dirinya dalam imajinasi, halusinasi, dan delusi. Nalar adalah pola pikir, logika adalah cara berpikir. Jika spiritual dirasakan di luar dari nalar dan logika, maka yang harus dikembangkan adalah nalar dan logikanya, agar bisa memahami ilmu spiritualitas. Jika nalar dan logika tidak dikembangkan, maka sudah pasti hal-hal yang terkait dengan spiritualitas hanya menjadi delusi dan angan-angan serta imajinasi semata. Ini bukan membuat semakin kuat, tetapi semakin lemah sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia lain, atau bahkan dimanfaatkan oleh iblis. Karena sesungguhnya di titik ini manusia sudah tersesat dengan imajinasinya. Itu sebabnya manusia di titik ini sering kecanduan terhadap benda-benda adiktif untuk mendukung halusinasi dan imajinasinya. Benda adiktif itu bukan saja narkotika, tetapi adalah kecintaan terhadap manusia lain, kekaguman terhadap manusia lain yang terlalu berlebihan, atau bahkan ketergantungan melakukan sesuatu hal yang merugikan diri sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Untuk kesalahan yang keempat, manusia sering menempuh jalan spiritual dan meninggalkan kewajiban-kewajiban duniawinya. Dengan dalih-dalih menuntut ilmu, menjalankan misi jiwa, mengejar visi, harus menjalankan misi spiritual. Dengan meninggalkan tanggung jawab terhadap anak dan istri, menelantarkan pekerjaan, menanam kebencian dan sikap fanatik. Perlu diketahui, maksud jalan dan misi spiritualitas itu bukan berarti meninggalkan kewajiban, tetapi kehidupan yang seimbang. Karena setiap orang yang dikoneksikan kepada manusia, semua itu adalah bentuk ujian dan juga bentuk perjalanan spiritual dengan misi menyelesaikan tanggung jawab. Kesalahan yang kelima, manusia lebih mempercayai kata-kata orang lain, mempercayai petunjuk-petunjuk orang lain, tapi mengabaikan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Padahal, pikiran dan hati manusia sebenarnya lebih dulu terkoneksi dengan batin. Manusia memiliki insting, intuisi untuk melindungi diri, dan insting untuk mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Manusia yang melakukan 5 kesalahan ini seringnya berakhir pada dosa besar, karena dia sudah satu frekuensi dengan iblis, sehingga ia mengikuti vibrasi dari iblis. Lalu apakah manusia bisa melepaskan dari belenggu 5 kesalahan ini? Tentu saja bisa. Namun bukankah lebih baik jika tidak melakukan 5 kesalahan ini? Salam tercerahkan para spiritual seekers.
Yang dimaksud dengan jati diri adalah identitas diri kita dan identitas spiritualitas kita. Dalam identitas diri kita termasuk di dalamnya sifat, karakter, watak, dan kepribadian kita. Dalam identitas spiritual kita termasuk di dalamnya visi dan misi jiwa kita. Sebenarnya, sejak lahir manusia sudah mengenal jati dirinya. Itu sebabnya secara naluriah manusia sejak lahir mampu menangis dan mampu menyusu kepada ibunya tanpa diajarin. Tapi seiring perkembangan dan pertumbuhannya, manusia sering terdistraction oleh emosi orang tuanya. Termasuk jugalah dari identitas spiritualitasnya, misalnya mengikuti agama dari kedua orang tuanya. Juga terpengaruh oleh emosi lingkungan sosial, di mana dia dibesarkan dan bagaimana cara manusia itu dibesarkan. Kalau sudah di titik ini, maka perlu adanya pencarian jati diri. Pencarian jati diri nggak perlu kemana-mana, tetapi kembali ke diri sendiri. Secara hakikat dan secara lahiriah. Di titik menemukan jati diri ini, kita akan menanggalkan apapun. Kita seperti menguliti diri kita dari kamuflase yang selama ini menempel di diri kita. Termasuk juga melepas hal-hal yang membentuk diri kita selama ini di dalam diri kita. Misalnya, sesuatu yang membentuk ego kita, membentuk kemarahan kita, membentuk ambisi kita, itu semua akan kita lepaskan. Semuanya menjalani proses sampai kita menemukan karakter kita yang sebenarnya, watak kita yang sebenarnya, dan sifat kita yang sebenarnya. Tanpa ada pengaruh ataupun kepentingan terhadap orang lain. Setelah menemukan identitas diri, maka kita akan masuk ke tahap menemukan spiritualitas diri. Disinilah kita akan menjalani proses kebangkitan spiritual. Dalam tahap pencarian identitas spiritualitas kita hanya akan menemukan 3 jawaban dari 3 pertanyaan. Yang pertama, di mana tanah kelahiran kita? Jawaban ini dibutuhkan oleh spiritnya kita. Pernah melihat vlog Billy Christian ketika Om Hao memulangkan spirit serdadu Jepang ke tanah Jepang? Itu adalah contoh bahwa spirit kita ingin kembali ke tanah kelahiran kita. Yang kedua, di mana kita dilahirkan? Jawaban ini juga dibutuhkan oleh spirit kita karena jawaban ini ada kaitannya dengan garis keleluhuran. Keleluhuran ini ada kaitannya dengan budaya dan tanah, kampung halaman kita. Ini membentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita. Sejauh apapun kita pergi merantau, kita ingin tetap pulang ke tanah kelahiran kita. Itu adalah permintaan dari tubuh kita. Yang ketiga, kemana tujuan jiwa kita? Sudah pasti jawabannya kepada Yang Maha Kuasa.